dengan NIM 20251171. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya buat, yaitu mengenai obat karbamazepin, yang dimana bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah farmakologi molekuler yang diampu oleh Bapak Apoteker Eva Feriadi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Obat karbamazepin. Obat karbamazepin merupakan salah satu golongan obat anti-epilepsi atau OAE yang dimana bekerja melawan bangkitan melalui berbagai target seluler sehingga mampu menghentikan aktivitas hipersinkroni pada sirkuit otak. Karbamazepin adalah obat untuk mengontrol dan mencegah terjadinya kejang akibat epilepsi. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi nyeri di wajah akibat gangguan saraf trigeminal atau trigeminal neuralgia atau gangguan bipolar. Mekanisme kerja. Yang pertama, modulasi voltage gated ion channel, termasuk natrium, kalsium, dan kalium. Yang kedua, peningkatan inhibisi GABA melalui efek pada reseptor GABA A, transporter GAT1 GABA atau GABA transminase. Ketiga, modulasi langsung terhadap pelepasan sinaptik seperti SP2A dan alpha 2 gamma IS. Keempat, inhibisi sinap eksitasi melalui reseptor glutamat ionotropik termasuk reseptor AMPA. Ini merupakan gambar mekanisme golongan obat anti-epilepsi, termasuk mekanisme kerja obat karbamazepin. Mekanisme kerja pada voltage gated sodium channels. Kanal ini berperan penting dalam inisiasi dan propagasi aksi potensial neuron. Depolarisasi neuronal beberapa milivolt dapat disebabkan oleh aktivasi reseptor glutamat, terutama reseptor AMPA. Selanjutnya mengaktifkan kanal natrium sehingga kanal terbuka dan natrium masuk ke dalam sel. Kanal ini hanya terbuka dalam waktu beberapa milidetik. Akan memicu depolarisasi sehingga terjadi aksi potensial. Setelah itu, kanal menjadi inaktif. Akan tetapi, sekitar 1% arus natrium masih berlangsung melalui kanal menyebabkan arus natrium persisten atau disebut INAP, di mana INAP di sini akan menurunkan ambang aksi potensial sehingga menyebabkan burst firing yang kemudian menjadi berulang. Mekanisme kerja pada Kv7 voltage gated potassium channels. Pembukaan kanal kalium akan menyebabkan potensial membran menjadi hiperpolarisasi sehingga akan terjadi repolarisasi setelah depolarisasi dengan hasil akhirnya adalah penurunan eksitabilitas. Mekanisme kerja pada inhibisi GABA. GABA merupakan neurotransmitter inhibisi interneuron lokal, bekerja melalui reseptor GABA A dan GABA B. Reseptor GABA A merupakan ligand gated chloride channel tipe cis loop yang merupakan target dari banyak OAE. Sedangkan reseptor GABA B yaitu merupakan reseptor heterodimer G protein coupled yang mengaktifasi kanal kalium dan menghambat kanal kalium. Mekanisme kerja pada sinaptik vesicle 2A. Sinaptik vesicle 2A atau disebut SV2A sebagai target levetiracetam merupakan glikoprotein membran yang terdapat pada sekretori vesicle neuron dan sel endokrin, serta kemungkinan juga pada sel imun. Mekanismenya pastinya belum diketahui. Sama halnya dengan fungsi SV2A. Diduga molekul ini berperan dalam kalsium dependent eksositosis, pemuatan dan retensi neurotransmitter dalam vesikel sinaptik, pemberian warna dasar vesikel sinaptik atau sinaptik vesikel priming, serta transport konstituen vesikel. Mekanisme kerja pada reseptor AMPA. Parampanel merupakan antagonis reseptor AMPA non-kompetitif yang tidak mempengaruhi respon reseptor NMDA dan kanal ion lain pada konsentrasi terapeutik.
AMPA merupakan kanal kation yang bekerja sebagai mediator utama untuk eksitasi sinaptik cepat atau dalam waktu milidetik. Kaskade eksitasi dalam jaringan sinap neuron merupakan kunci utama sinkronisasi epileptik, terutama di daerah CA3 hipokamus. Peran panel cukup efisien menghambat bangkitan dalam konsentrasi rendah. Rentang terapi peran panel cukup pendek. Efek samping susunan saraf pusat seperti dizziness dan somnolen sering dijumpai terutama pada dosis tinggi. Mekanisme kerja pada subunit A2D1. Gabapentinoid, gabapentin, dan pregabalin bekerja dengan mengikat protein A2D1 yang merupakan subunit tambahan pada voltage-gated calcium channels. A2D1 tersebar secara heterogen dalam otak, terutama pada tempat presinap dari neuron eksitatorik atau glutamat. Selain obat karbamazepin, yakni terdapat 3 obat epilepsi atau kejang yang perlu diketahui. Yang pertama, phenytoin. Phenytoin adalah obat untuk mengontrol kejang pada umumnya terjadi pada penderita epilepsi. Epilepsi merupakan penyakit di mana penderitanya mengalami kejang secara berulang. Kejang itu sendiri terjadi karena adanya gangguan pada sinyal listrik di dalam otak, sehingga otot-otot tubuh berkontraksi dan menyebabkan gerakan yang tidak terkendali. Phenytoin bekerja dengan mengimbangkan aliran listrik tersebut, sehingga secara otomatis mengurangi kemunculan gejala kejang. Yang kedua, sodium divalproex. Contoh obatnya yaitu Depakote tablet. Depakote tablet mengandung divalproex sodium. Depakote digunakan sebagai terapi tunggal atau terapi tumbuhan pengobatan epilepsi. Obat ini juga digunakan untuk pengobatan mania, yaitu orang yang mengalami gangguan jiwa yang ditandai dengan pergerakan psikomotorik yang meningkat, bergerak dan bergejala tanpa henti, yang disertai dengan jalan pikiran yang tidak teratur dan perhatian labil. Yang ketiga, valproic acid. Asam valproat adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi kejang, terutama yang disebabkan oleh epilepsi. Obat ini bekerja dengan cara mempengaruhi keseimbangan senyawa alami di otak atau yang disebut neurotransmitter untuk menghentikan kejang. Juga digunakan untuk mengatasi kestabilan mood atau suasana hati pada penderita gangguan bipolar, terutama pada fase mania, yaitu fase di mana suasana hati penderita gangguan bipolar menjadi senang berlebihan. Itulah ketiga contoh obat epilepsi selain dari obat karbamazepin beserta mekanisme kerjanya. Dosis dan aturan pakai karbamazepin. Pada kondisi epilepsi, untuk dewasa, dosis awal 100-200 mg 1-2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap sebesar 200 mg per hari tiap minggu. Dosis perawatan 800-1200 mg per hari yang dapat dibagi dalam beberapa jadwal konsumsi. Dosis maksimal 2000 mg per hari. Sedangkan untuk anak-anak usia 0-1 tahun, dosis umum 100-200 mg per hari, dosis maksimal 35 mg per kilogram berat badan per hari. Anak usia 1-5 tahun, dosis umum 200-400 mg per hari, dosis maksimal 35 mg per kilogram berat badan per hari. Anak usia 5-10 tahun, dosis umum 400-600 mg per hari, dosis maksimal 1000 mg per hari. Anak usia 10-15 tahun, dosis umum 600-1000 mg per hari, dosis maksimal 1000 mg per hari. Sedangkan pada kondisi gangguan bipolar dewasa, dosis awal
400 mg per hari yang dibagi dalam beberapa jadwal konsumsi. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Dosis perawatan 400-600 mg per hari yang dibagi dalam beberapa jadwal konsumsi. Dosis maksimal 1600 mg per hari. Sedangkan pada kondisi trigeminal neuralgia, untuk dewasa, dosis awal 100-200 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Dosis perawatan 400-800 mg per hari yang dibagi dalam beberapa jadwal konsumsi. Dosis maksimal 1200 mg per hari. Efek samping dan bahaya karbamazepin. Yang pertama pusing, kedua kehilangan koordinasi, ketiga kesulitan berjalan, keempat kantuk, kelima mual, dan keenam muntah. Cara menggunakan karbamazepin dengan benar. Selalu ikuti petunjuk dokter dan baca informasi yang terdapat pada kemasan obat sebelum mengonsumsi karbamazepin. Konsumsi karbamazepin setelah makan. Telan tablet atau kaplet karbamazepin utuh dengan bantuan air putih. Konsumsi obat ini secara teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Jika Anda lupa mengonsumsi karbamazepin, segera minum obat ini jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Jangan mengurangi, menambah, atau menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Simpan karbamazepin pada suhu ruangan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.